Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalimat Dhammasakaca etang manggalam utamanti. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai itulah adalah berkah utama. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, kalau Pak Eko tadi bilang dhamma di sana kayaknya kurang ya, karena kalau dhamma di sana itu biasanya lebih daripada 1 jam seperti itu. Mungkin di sini nanti ada anusasana saja ya Pak Eko. Ya Bapak Ibu Sedharma, di sini tempatnya bapak-bapak ya, karena tidak ada ibunya. Yang saya katakan barusan bahwa kita membahas dhamma pada waktu yang sesuai itu adalah berkah utama. Jadi pada hari ini merupakan berkah utama bagi kita yang datang ke wihara. Karena dengan kita datang ke wihara, kita dapat kembali mengulang dhamma ajaran Sang Bhagawa yang kurang lebih itu sudah 2500 tahun yang lalu. Tapi kita masih eksis untuk mengulangnya, masih kita bahasakan kembali. Jadi ini merupakan suatu berkah bagi kita karena kita bisa mengulang kembali dhamma itu. Bapak Ibu Saudara, pada saat 2500 tahun yang lalu, para dewa yang mengikuti Sang Buddha itu lebih sedikit jumlahnya daripada manusia yang mengikuti Sang Buddha. Artinya siswa-siswa Sang Buddha yang dia itu adalah manusia itu lebih banyak daripada dewanya. Namun saat ini itu kebalikannya. Lebih banyak dewa yang menjadi pengikut atau siswa-siswa dari Sang Buddha ketimbang manusianya. Coba lihat sendiri sekarang, seberapa banyak sih siswa-siswa Sang Buddha di Indonesia untuk saat ini? Gitu kan? Jadi ini merupakan berkah buat kita, kebajikan buat kita karena kita bisa kembali mengenal dhamma, masih mengenal dhamma seperti itu. Kenapa juga Bapak Ibu? Kita itu semakin lama semakin sedikit karena keyakinan kita terhadap Tiratana itu berkurang. Sebab keyakinan kita terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sangat melekat. Saya rasa yang datang ke sini tuh masih penuh seperti itu. Bagaimana Pak Cicin? Demikian? Ya. Kurang lebih demikian. Karena apa? Karena keyakinan kita terhadap Tiratana itu sudah mulai berkurang. Ya, namun Bapak Ibu, untuk keyakinan terhadap Tiratana sendiri, Sang Buddha pernah berkata di bagian Dhammanusati ada satu bait yang satu kata yang mengatakan ehipasito, datang dan buktikan. Jadi dhamma itu kita perlu datang, perlu kita buktikan kebenaran dari dhamma sendiri. Bapak Ibu Sedharma yang berbahagia, kita perlu mengembangkan keyakinan yang ada dalam diri kita, karena keyakinan itu juga akan menjadi pedoman hidup kita. Kita mau kemana, maka keyakinan kita itu akan menjadi salah satu penuntun untuk kemajuan kita sendiri. Kalau umat Buddha hanya bilang, saya mau mencapai surga, itu hal yang sangat mudah. 31 alam kok. Ya Pak Ratno ya, 31 alam hanya berapa? Hanya 4 yang bagian bawah kan. Terus 6 alam surgawi, terus ada alam Arupa Brahma, alam Brahma, itu sangat mudah bagi kita. Tapi keyakinan kita itu perlu kita dasari, kita pupuk sebagai keyakinan kita itu menjadi lebih besar terhadap Tiratana, sehingga hal-hal yang kita inginkan itu mudah tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, mengenai keyakinan yang sudah melekat akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya juga bahwa umat Buddha saat ini itu sangat berkurang. Ini saya sedikit mengutip ya, atau kalau Cak Lontong bilang itu penelitian, observasi seperti itu. Kalau Cak Lontong kan observasinya kadang-kadang kayak nyeleneh tapi benar kena gitu. Nah, saya ini mengambil sedikit bahwa saya melihat bahwa umat Buddha itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah umat Buddha yang menjadi Pabbajita.
Pak Bajita udah paham ya? Pak Bajita itu umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan juga ada umat Buddha yang masih berumah tangga. Contohnya Pak Putu, Mas Ratno, kalau Mas Paridi, kalau Pak Jijit sama Pak Eko itu ini dikatakan Pak Bajita, tapi masih bergaul dengan dia yang berumah tangga. Kalau di belum berumah tangga ini melakukan kegiatan atau hidup seperti seorang Pak Bajita. Dalam Pak Bajita itu ada dua bagian lagi. Kalau yang saya pahami yang dulu ya, itu ada dua. Yang pertama adalah biku dan bikuni, terus samanera samaneri. Jadi biku itu yang sudah mengambil 227 sila, bikuninya 311 sila, sama samanera. Samanera ini mengambil 10 sila dan juga 75 aturan kalau nggak salah. Namun untuk kebelakangan ini saya melihat ada satu lagi yang baru. Mungkin sudah lama mungkin ya, tapi saya baru melihat ini, yaitu adalah Atasilani. Atasilani itu kalau tidak salah menjalankan 8 sila, namun hidup seperti seorang Pak Bajita. Jadi hidup di dalam wihara, menerima dana makanan seperti itu. Bagaimana Pak Jijin? Kurang lebih seperti itu ya Pak Jijin ya. Beliau ini adalah mantan samanera, jadi kurang lebih beliau lebih paham daripada saya seperti itu. Ya, itu yang untuk bagian Pak Bajita Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah bagian Garawasa. Garawasa itu adalah umat Buddha yang berumah tangga. Garawasa ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pandita. Contohnya adalah Pak Eko ini adalah pandita kita. Lalu nanti mungkin Mas Ratno itu menjadi pandita baru di sini. Pandita adalah umat Buddha yang menikah dan juga menjadi tangan kanan bagi para biku. Kenapa menjadi tangan kanan bagi para biku? Karena ketika ada yang mau menikah, pandita ini memiliki peranan penting, menikahkan si mempelai ini, gitu kan. Kalau biku nggak menikahkan, yang menikahkan itu hanya panditanya. Betul demikian Pak Eko? Ya, jadi benar ya Pak Eko ya. Jadi pandita itu yang menikahkan umatnya, dan biku hanya kadang-kadang kalau datang biku itu hanya memberikan wejangan, memberikan dhamma di sana. Itu para biku ketika ada yang menikah. Lalu selain pandita ada lagi yang dikatakan upasaka, upasika. Upasaka ini adalah umat rumah tangga yang cowok, upasika itu yang cewek. Jadi ini berdampingan upasaka upasika ini. Upasaka upasika yang menikah juga itu karena garawasa. Lalu ada yang menarik Bapak Ibu. Coba perhatikan untuk saat ini. Bahwasannya umat Buddha yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian tadi itu masih bisa dikelompokkan lagi. Yang pertama gini Bapak Ibu. Ini pengamatan saya lagi ya, kembali ke pengamatan saya, bahwa umat Buddha yang sudah garawasa, upasaka, upasika ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah umat Buddha yang dikatakan bisa dibilang umat Buddha ini umat Buddha KTP lah. Jadi KTP doang umat Buddha, wihara nanti dulu. Ada sembayangan di rumah umat nanti dulu lah. Ini umat Buddha yang KTP. Artinya apa? Sebatas umat Buddha. Saya mengakui Buddha sudah cukup. Keyakinan terhadap Buddhanya masih kurang. Jadi kalau orang tanya, kamu umat apa sih? Ini maaf ya, kamu umat apa sih? Saya umat Buddha. Gak pernah pelihara? Enggak. Buat apa bilang-bilang pelihara? Gak pernah sembahyang? Enggak. Buat apa sembahyang? Tapi mengakui bahwa dia umat Buddha. Ini yang kurang pas kalau menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita menyatakan kita sebagai siswa Sang Buddha, tentunya kita akan melakukan tindakan atau perilaku kita itu yang meniru Sang Buddha. Artinya kalau kita mencontoh Sang Buddha itu seperti apa? Kalau Sang Buddha melakukan kebajikan, kita akan melakukan kebajikan. Kenapa? Karena itu adalah hal yang baik. Itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada yang dikatakan umat Buddha ini adalah umat Buddha perayaan. Umat Buddha perayaan ini spesial Bapak Ibu.
Karena akan datang ke wihara atau datang ke suatu tempat itu ketika hanya hari perayaan. Perayaan apa? Maka puja datang, Waisak datang, apa lagi? Asada datang. Terus terakhir Atina datang, biar jauh-jauh datang. Karena yang penting apa? Yang penting pas hari perayaan, biar lihat orang lain, oh dia rajin pelihara, dia senang pelihara, melaksanakan dharma. Tapi hanya sebatas ketika hari perayaan. Lalu apa demikian benar adanya? Ada yang seperti itu. Tapi itu bukan lebih tepat, bukan ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha itu mau hari apapun, kalau waktunya ke wihara ya ke wihara. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Buddha perayaan ini, kalau diajak ke wihara kadang-kadang ntar dulu lah, belum sempet. Yang paling sering itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Mas Rano? Ada yang begitu nggak? Nggak ada di sini. Nggak ada. Saya itu. Ada nggak? Kenal di sini. Ya. Maka itu kan artinya apa? Mas Arid ini sudah mengenal dhamma lebih jauh lagi. Sudah menciptakan sada yang lebih besar daripada sebelumnya, ya kan? Keyakinan terhadap Buddhanya sudah lebih besar. Kalau belum pasti ya, nanti dulu lah wiharanya. Oh minggu depan aja masih ada. Minggu depan aja masih ada. Iya kalau masih hidup kan gitu kan. Iya kalau masih hidup, kalau enggak mau kapan gitu kan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini, bukan yang terakhir ini. Yang ketiga, ada yang dikatakan umat Buddha itu umatnya Bante. Paham kan? Yang dua udah paham ya? Yang dua udah paham. Lalu yang ketiga ini ada umat Buddha yang dikatakan umatnya Bante. Umat Buddha yang umatnya Bante ini beda lagi. Dia akan datang ke wihara ketika dia tahu Bantenya siapa. Misalnya Bante A, wah saya senang nih sama Bante A, ceramahnya gini. Cara penyampaiannya enak. Datang ke wihara. Jarak jauh pun dicari karena senang sama Bantenya. Lalu kalau Bante B gimana? Wah Bantenya B, nggak usah datang ke wihara lah. Ngapain dengerin Bante B? Ini adalah umat Buddha yang dikatakan umatnya Bante. Karena ikan mengikuti Bante itu kemana? Ini yang kurang baik kalau menurut saya. Sama seperti kemarin kemarinnya lagi kalau nggak salah, Mas Rano itu membagikan sebuah video dari ceramah Bante Utamo yang berkata bahwa kalau dukunnya mati datang lagi enggak, kurang lebih kan kayak gitu. Jadi kalau Bantenya nggak ada, mau ke wihara enggak gitu kan? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau Bantenya nggak ada, mau ke wihara enggak? Ya paling nanti dulu lah cari Bante-Bante yang sejalan apa? Sejalan cara berpikirnya, sejalan dengan situasi hatinya gitu kan. Jadi inilah yang perlu kita kurangi ya, sehingga kita menjadi umat Buddha itu yang benar-benar umat Buddha, umat Buddha yang benar-benar mengerti dharma. Setelah tiga tadi itu ini perlu dikurangi. Lalu adalah umat Buddha yang keempat kalau saya bilang, yaitu adalah umat Buddha yang benar-benar siswa sang Buddha. Artinya apa? Dia tidak peduli siapa Bantenya, dia tidak peduli mau perayaannya apa. Ketika dia ke wihara, maka menjadikan ke wihara atau melakukan puja ya, melakukan puja itu sebagai kebutuhan sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari. Jadi dharma yang dia lakukan itu menjadi makanannya. Memang manusia memerlukan makanan fisik, tapi batin kita itu perlu diisi dengan makanan-makanan batin. Melakukan puja, berdana, itu merupakan bagian daripada kita memberikan makanan terhadap diri kita. Karena kalau tubuh kita tidak diberikan makanan kan akan menghilang. Begitu juga dengan pikiran kita, batin kita. Ketika batin kita tidak diberikan makanan yang baik, akan menjadi buruk juga. Ini kan menjadi satu kesatuan yang perlu kita teliti lagi, perlu kita dalami. Sudah betulkah kita
Sudah benar-benarkah menjadi umat Buddha? Ketika kita berada pada posisi 1, mari kita tingkatkan untuk menjadi posisi 3 kali tidak. Kalau tidak bisa langsung 4 ya 3 dulu kan. Tapi kalau kita sudah posisi di 4, jangan sampai kita menurun. Kan gitu ya. Makanya kita perlu memperkuat keyakinan kita terhadap tiratana itu. Jadi ketika keyakinan kita sudah kuat, yang 1, 2, 3 ini sudah hilang, kita akan menjadi umat Buddha yang benar-benar umat Buddha. Kita akan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau surga yang kita mau dapat itu gampang, tapi kita perlu untuk mengisi batin kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita umat Buddha, maka kita perlu betul-betul pelihara, menjadikan batin kita itu terisi oleh hal-hal yang baik, yang dikatakan dharma itu seperti apa, gitu. Bapak Ibu, untuk itu ada kisah, tapi sebelum masuk ke kisah ada sedikit tambahan bahwa dari 4 tadi ini masih ada tipe yang lainnya, Bapak Ibu. Salah satunya atau salah duanya ini ya adalah umat Buddha yang ketika kewihara itu karena dibutuhkan. Paham maksud saya? Jadi umat Buddha yang kewihara itu karena dibutuhkan. Artinya gini, ketika tidak dibutuhkan, dia tidak akan datang. Misalnya sebagai contoh gini, ayo kita kewihara yuk. Besok mau ada perayaan Waisak. Ini udah mau persiapan nih. Tapi dia bilang, wah ntar dulu lah, saya besok aja kewiharanya pas perayaan. Nah kenapa? Nah, saya udah gak dibutuhkan ya di wihara. Ini yang menjadi kurang baik, karena pemikiran kita yang sedikit keliru. Lalu ada juga umat Buddha yang wihara, ini bedanya yang tadi karena tidak dibutuhkan, yang ini karena mendapatkan masalah. Di rumah punya masalah, wah solusinya satu nih, datang ke wihara, meditasi, sembahyang, rajin kalau ada masalahnya. Tapi setelah nggak ada masalah, wah hidup saya damai, jalan-jalan dulu refreshing dulu Ini yang kurang pas kalau menurut saya. Jadi tidak ada masalah, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan di wihara. Seperti katakan saya sebelumnya, bahwa kewihara itu menjadi kebutuhan sehari-hari kita, menjadi tempat untuk kita mengisi batin kita, seperti itu. Ya, masuk ke dalam kisah Bapak Ibu. Ini kisahnya terjadi pada waktu zaman Sang Buddha. Ada seseorang yang bernama Cita. Ini merupakan seorang hartawan. Dia ini mendengarkan dharma yang disampaikan oleh Yang Arya Sariputta, lalu mencapai tingkat kesucian Anagami. Karena keyakinannya terhadap Buddha, Cita ini mengisi penuh 500 kereta dengan makanan dan persembahan lainnya untuk diberikan kepada Sang Buddha serta murid-murid beliau. Jadi dia ini hartawan, memiliki 500 kereta yang diisi dengan persembahan yang akan dibawa kepada Buddha, untuk Buddha. Ia berangkat menuju Savatthi bersama rombongannya yang berjumlah 3.000 orang. Mungkin Mas Alto pernah dengar ceritanya ini. Bersama 3.000 orang, mereka berjalan menempuh jarak 1 yojana setiap hari dan tiba di Savatthi pada akhir bulan. Jadi dari 3 jalan sama berapa waktu itu kan, satu harinya 1 yojana. Kalau misalnya 30 hari berarti kan 30 yojana kurang lebih gitu ya. Saat tiba di Savatthi pada akhir bulan, Cita beserta 3.000 orang
rombongan ini berdiam di satu tempat. Lalu kita mengajak 500 orang pengiringnya menuju Wihara Citawana. Jadi dari 3.000 ini hanya dibawa 500 untuk bertemu Sang Buddha di Citawana. Ketika ia memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, bunga-bunga berjatuhan. Dengan menakjubkan, dari atas seperti hujan, kita tinggal di wihara itu selama sebulan penuh. Jadi peserta 3.000 orang pengikutnya ini yang di bawah 500 ikut di wihara itu selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan penuh itu memberikan persembahan. Itu ya, paham kan? Setelah memberikan persembahan selama 1 bulan serta memberi makan kepada rombongannya juga, jangan lupa ya. Jadi dari pengikut Buddha dikasih, rombongannya dia juga dikasih makan. Jangan sampai kan yang dibawa nggak dikasih makan gitu kan. Ini dikasih makan juga. Setiap kali dewa-dewa mengisi kembali persediaan makanan dan persembahan lainnya. Jadi ketika sudah makanan itu dikasih kepada kepada Buddha dan pengikutnya, juga rombongannya, makanan yang di 500 kereta ini ada lagi. Jadi nggak berkurang makanannya, ada terus ini makanannya. Sampai 1 bulan tersebut, pada malam hari ketika Cita ini mau pulang ke tempat kediaman aslinya, kita meletakkan semua barang yang telah dibawa di ruangan wihara sebagai persembahan kepada Sang Buddha. Kemudian dewa-dewa mengisi kereta yang kosong itu dengan berbagai macam barang yang tak ternilai. Yang melihat Anda melihat bagaimana kekayaan Cita telah diisi kembali. Lalu dia bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, apakah hanya bila Cita datang ke Bante saja ia akan diberkahi dengan semua kekayaan ini? Apakah ia diberkahi dengan hal yang sama bila ia pergi ke tempat yang lain?" Ini pertanyaan dari Yang Mulia Ananda, karena beliau itu mungkin ini saya bilang mungkin karena saya tidak tahu pada zaman itu. Beliau itu tidak mengetahui kenapa Cita itu selalu diberikan makanan kembali keretanya. Lalu pas mau pulang keretanya diisi dengan kekayaan. Nah, lalu Sang Buddha menjawab, "Ananda, siswa ini perlu diberkahi dengan keyakinan dan kemurahan hati. Ia juga bersila dan nama baiknya menyebar luas. Orang-orang seperti ini pasti akan dihormati dan dihujani dengan kekayaan dimanapun ia pergi." Ya, itu kisahnya. Lalu setelah kisah berakhir, Sang Buddha membabarkan satu petikan Dhammapada. Ini saya bahasanya karena saya bukan mahir dalam Dhammapada ya. Kurang lebih begini. Sado silesa sampano yoso boga samapito yang padesang bajati tata tatewa pujito. Yang diartikan, orang yang memiliki keyakinan dan moral yang sempurna akan memperoleh nama baik, kekayaan, dan kehormatan dimanapun berada. Ini syair Dhammapada di syair 303. Ini menyatakan bahwa kita itu dengan keyakinan dan moral yang sempurna, nama baik, kekayaan itu gampang diperoleh, gitu ya. Lalu ada satu kisah lagi loh. Ini sedikit panjang kali ini. Ini kisah itu tentang seorang perempuan. Dikatakan bahwa terdapat seorang perempuan yang sangat kaya raya bertempat tinggal di kota Kuraragara, kira-kira berjarak 120 yojana dari kota Sawati. Ia mempunyai seorang putra yang telah menjadi biku, namanya adalah Sona. Pada suatu kesempatan, biku Sona berjalan melewati kota kelahirannya. Pada waktu biku Sona pulang menuju Wihara Citawana, ia bertemu dengan ibunya, dan ibunya mengundang biku Sona untuk menerima sejumlah persembahan. Mengetahui biku Sona dapat menguraikan dhamma dengan baik, ibunya juga memohon biku Sona untuk membabarkan dhamma kepadanya dan orang-orang di kota kelahirannya itu. Lalu biku Sona menerima penghormatan tersebut. Ibunya membangun sebuah bangsal dhamma
yang dapat menampung banyak orang mendengarkan khotbah Dhamma, ibu itu juga mengundang banyak teman, tetangga, dan anggota keluarga untuk hadir dalam pembabaran Dhamma tersebut. Ibu kaya itu meninggalkan rumahnya yang hanya dijaga oleh seorang perempuan pembantu rumah tangga. Ketika pembabaran Dhamma sedang berlangsung, datanglah kawanan pencuri yang berjumlah sangat banyak ke rumah ibu kaya itu. Pemimpin dari kawanan pencuri itu sengaja pergi ke bangsal Dhamma untuk membabarkan Dhamma, untuk mendengarkan Dhamma, karena apa? Pemimpin itu berada dekat memperhatikan gerak-gerik si ibu kaya dengan melakukan hal itu. Pemimpin bermaksud agar dapat memberi kabar kepada anak buahnya untuk segera melarikan diri apabila ibu kaya itu hilang. Ini baru sebagian ya. Jadi dikatakan bahwa pemimpin pencuri itu sengaja datang ke bangsal Dhamma itu untuk apa? Untuk memperhatikan gerak-gerik yang punya rumah. Kalau yang punya rumah balik, nanti kasih tahu nih anak buah yang lain supaya pulang, supaya keluar dari rumah. Gitu kan? Ketika pembantu rumah tangga si ibu kaya mengetahui bahwa pencuri datang memasuki rumah majikannya, ia segera melaporkan hal itu kepada si ibu kaya. Tetapi si ibu kaya menjawab, ada yang tahu? Biarkan pencuri-pencuri itu mengambil seluruh uangku, saya tidak peduli. Tetapi engkau jangan kemari lagi. Jangan ganggu saya saat saya sedang mendengarkan Dhamma. Engkau sebaiknya pergi saja. Ini perkataan pertama kali dari si ibu ya, yang punya rumah, yang orang kaya itu pertama kali dia tahu seperti itu. Lalu pembantu itu pulang ke rumah majikannya, kemudian pembantu itu melihat pencuri mengambil barang berharga dan terbuat dari perak milik majikannya. Pembantu rumah tangga itu kembali menuju si ibu di bangsal Dhamma, memberitakan apa yang dilakukan para pencuri. Tetapi pembantu rumah tangga itu mendapatkan jawaban yang sama seperti semula. Ia pulang ke tempat rumah majikannya. Ini 2 kali ya. Lalu selanjutnya pembantu rumah tangga melihat pencuri sedang mengambil barang-barang emas dan permata milik majikannya. Ia pergi kembali melaporkan hal itu kepada majikannya. Saat itu si ibu mengatakan, "Oh sayang, biarkanlah pencuri-pencuri itu mengambil apa yang mereka sukai. Mengapa engkau datang kemari lagi dan mengganggu saat saya sedang mendengarkan Dhamma? Mengapa engkau tidak pulang dan tinggal di rumah saja? Seperti apa yang sudah saya katakan padamu, janganlah engkau mengganggu kembali mendekati saya dan mengatakan perihal barang-barang atau pencuri-pencuri itu lagi." Ini udah 3 kalinya ya. Jadi pertama ditolak, kedua tolak, yang ketiga dikasih tahu ini. Karena pemimpin pencurinya dekat, lalu pemimpin pencuri berada di dekat sang ibu mendengarkan semua perkataan yang diucapkan sang ibu, dan ia benar-benar mengagumi keyakinan ibu terhadap Dhamma. Kata-katanya juga menjadikan dirinya berpikir, jika kami mengambil barang-barang orang yang bijaksana seperti ibu ini, kami benar-benar terkutuk. Kehidupan kami akan mengalami kehancuran dan bisa jadi badan kami akan hancur berkeping-keping. Pemimpin itu memperoleh penerangan batin. Segera ia pergi ke rumah si ibu dan menyuruh anak buahnya mengembalikan seluruh barang milik si ibu yang telah mereka ambil. Kemudian ia mengajak pengikut-pengikutnya ke tempat si ibu berada. Ibu itu sedang mendengarkan Dhamma dengan penuh hati di bangsal Dhamma. Sonatera mengakhiri pembabaran Dhammanya ketika menjelang pagi. Ia turun di tempat pembabaran Dhamma atau Dhamma Asana dan menuju ke tempat duduk yang telah disediakan. Pemimpin para pencuri mendekati si ibu kaya, perempuan bijaksana, memberikan hormat kepadanya dan memperkenalkan dirinya. Ia juga mengatakan bahwa kepada si ibu bahwa ia bersama kawanannya telah memasuki rumah si ibu dan mengambil barang-barang, tetapi ia telah mengembalikan seluruh barang yang sudah diambil. Ia mendengar kata-kata si ibu kepada pembantu rumah tangga dan ia melaporkan kejadian pencurian itu. Sang pemimpin beserta para pengikutnya
memohon si ibu untuk memaafkan segala perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Selanjutnya mereka memohon kepada Sonatera untuk diterima sebagai pasamuan biku atau sangha ya untuk saat ini. Setelah mereka terpilih menjadi biku, 900 biku baru itu menjadi bimbingan meditasi dari Sonatera. Dan mereka pergi ke hutan untuk melatih bermeditasi di tengah-tengah kesunyian. Hebat ya, bisa menaklukkan 900 pencuri. Dari yang mencuri takluk menjadi biku. Hebat banget ini. Lalu dari jarak 120 yojana, Sang Buddha mengetahui kisah para biku itu dan memberikan sinar kebijaksanaan kepada mereka sehingga seolah-olah beliau berada di tengah-tengah mereka. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 368 sampai 376. Ini syair untuk para mencuri itu. Namun di sini saya hanya mengambil satu syair yang lebih tepat ke apa yang saya bawakan tadi mengenai keyakinan. Kurang lebih syairnya seperti ini saya bacakan ya. Metta wihari yobiku pasano buddha sasani adi gaci padang satang sankaru pasamang sukang. Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu dapat berarti apabila seorang biku hidup dalam cinta kasih dan memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, maka ia akan sampai pada kedamaian atau nirvana yang merupakan berartinya hal-hal yang berkondisi sangha. Gimana? Sudah sedikit paham ya bahwa dari dua kisah yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, entah itu kita sebagai seorang biku atau pabajita maupun seorang garawasa, hal-hal yang menjadi kayak keinginan kita itu menjadi sangat mudah. Kayak keyakinan, dengan keyakinan yang tinggi, kekayaan bisa tercapai. Banyak orang yang ingin kaya, tapi dengan cara yang salah. Salah satunya kayak kasus yang lagi viral saat ini, Pak Putu pasti hafal, anggota DPR. Itu kan menjadi satu, kalau menurut saya, maaf ya, ini agak kurang berjalan dengan Dhamma. Kalau kita sebagai umat Buddha, kalau hanya ingin kaya, kita melakukan keyakinan terhadap Tiratana, lalu bekerja dengan sungguh-sungguh, saya rasa itu akan menjadi kekayaan ya, bukan hanya kekayaan yang dapat hilang dengan cepat, tapi kekayaan itu akan bertahan lama. Karena mungkin juga para dewa itu bisa mengondisikan kekayaan kita itu untuk tidak habis. Ya Mas Kama ya? Bisa demikian? Atau Pak Ijin? Kalau Pak Eko ini saya lagi serius beliau. Jadi sudah jelas bahwa ya Bapak Ibu, bahwa jika Sang Buddha seperti saya bilang barusan, ketika memiliki keyakinan dan moral yang baik, kedamaian atau nibbana itu juga dapat kita capai. Nah, keyakinan yang tinggi dimanapun kita berada, kalau kita yakin itu baik, maka akan menjadi baik seperti itu. Mari, kalau menurut saya, mari secara bersama-sama kita kembangkan keyakinan yang ada dalam diri kita ini terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, kisah-kisah yang sudah dijelaskan, bahwa ketika keyakinan kita terhadap Tiratana itu melekat, niscaya hal-hal yang ingin kita gapai itu menjadi lebih mudah seperti itu. Orang ingin nibbana bisa, sudah banyak kisah-kisahnya dikatakan demikian. Jadi menurut saya Bapak Ibu, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi hal yang berguna ya, menjadi satu wawasan baru untuk kita, bahwa dengan kita mengembangkan keyakinan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika mungkin ada yang kurang berkenan dengan sedikit perkataan saya tadi, saya mohon abaya dana. Mari secara bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhagavato Sukitata, semoga semua makhluk hidup
berbahagia. Selamat pagi, Soti Hontu Namo Buddhaya.